Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Baraya Warisan Langit? Salam satu langit. Alhamdulillah kali ini kita bisa berkumpul kembali dan insya Allah kita akan melakukan sesi obrolan. Mudah-mudahan dari obrolan kita bisa dipetik hikmahnya atau kita ambil manfaatnya. Mudah-mudahan dengan adanya Warisan Langit kita bisa menambah wawasan di dalam kehidupan kita ini. Oke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Pak Kiai. Salam maaf terlambat. Enggak connect ini lagi. Alhamdulillah ini kali ini kita bisa melakukan sesi obrolan lagi ya. Alhamdulillah ini banyak saudara-saudara kita yang lagi kena musibah, kena ujian. Kita alhamdulillah masih diberikan kenikmatan dengan adanya jamuan, bisa berkumpul. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita bisa mempererat persaudaraan kita. Amin. Bagus. Nah, kalau ngobrol itu ngobrol yang demikian, itulah ngobrol yang benar. Kalau ngobrol ngalir ngidul ke kanan ke kiri ke depan ke belakang ke atas ke bawah tidak membawa untuk kebaikan, ya itu ngobrol yang salah. La katsiran min najwahum ila man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan. Jadi setiap obrolan kita itu harus di dalam rangka ya kebaikan, kebenaran dan keislahan. Jok, silakan. Ngobrol apa ini sekarang ini kita? Ini pakai karena orang mungkin banyak bertanya ya. Hari-hari ini sepertinya kita masih di antara luar lingkup wabah. Jadi seperti kita terkekang oleh wabah itu sendiri. Dia merasa bahwasannya yang merasa sakit padahal belum tahu positif atau tidak atau segala macamnya. Tapi ketika sakit yang gejalanya hampir sama kita langsung stres gitu. Pokoknya itu stres segala macam. Jadi sampai-sampai yang mungkin juga membuat akhirnya imun kita sama yang lain juga down. Kita hubungan silaturahmi jadi kurang, malah sampai kalau bisa gini mah adanya isolasi segala macam. Jadi membuat kita akhirnya jadi ya inilah gitu. Ditambah-tambah banyak juga saudara-saudara kita mungkin yang kena kecelakaan gitu kan, bencana alam ya, seperti yang sedikit yang kemarin ya, yang SJ pesawat Sriwijaya yang jatuh, iya sampai wah banjir udah nggak kelihatan itu Pak bentuk tubuhnya hancur pokoknya segala-galanya, ngeri pokoknya Pak. Ada yang sisa ya. Tambah kemarin di Sulawesi itu kemarin Pak ada gempa sampai 7 sekian skala Richter. Oh, gempa ada di Sulawesi? Di Sulawesi. Kemarin ada yang bilang sini Pangandaran ada juga. Pangandaran ada juga. Sekarang terus ya kemarin kan termasuk ini ulama-ulama kita. Ini kemarin katanya di rumah pengantin juga ada gempa kemarin. Goyang. Itu yang dekat dengan kita, yang di Cicalengka. Salengka apa sebenarnya pakai Salengka? Ada juga. Longsor itu. Longsor. Sampai 2 kali ini yang akhirnya menimbulkan. Jadi apa yang mau dibicarakan ini? Ya kalau saya pribadi Pak ya. Gimana ya? Saya juga bingung ini mensikapinya. Kadang-kadang kalau yang dari kejadian kemarin gitu yang di Cicalengka, bahkan dari petugas BNPB pun malah jadi korban juga gitu. Itu kan jadi takut buat kita. Kita mau nolong jadi bisa jadi korban. Tadinya mau niat jadi yang di Parakan Muncang. Ya, sekitaran itu tahu nggak? Itu teh rumah bapak itu ya, rumah ibu bapak. Itu kejadiannya di Parakan Muncang jauh tahu karena persis dekat rumah bapak. Bahkan teman bapak yang menolong kejadian ikut menjadi korban. Pak Yanto namanya tuh. Ya, semoga Allah ya menempatkan beliau jadi ada ahli surga semuanya. Amin. Teman bapak itu waktu bapak kerja di pabrik dulu gitu. Nah, ini berarti dari kejadian ini nih, mungkin apalah pesan-pesan Pak Kiai yang bisa disampaikan pada kita semua di sini
supaya kita bisa lebih mengingat tentang sebenarnya singkat kehidupan gitu Pak. Nggak usah nunggu sakit, nggak usah nunggu tua, nggak usah nunggu dulu bencana malah mah gitu. Jadi beginilah kalau menurut Bapak Maya, dengan keadaan seabrek masalah yang sedang kita hadapi, baik dari mulai corona gitu kan, terus gempa, banjir, pesawat jatuh dan sebagainya. Kita mah sudah aja lah, sebagaimana wasiat dari Quran, kita mah harus jadi umatan wasato, sigar tengah hidupnya. Seperti dalam penyakitnya, jangan terlalu takut dengan corona juga, tapi jangan juga terlalu mengabaikan, sigar tengah saja gitu ya. Jadi yang tengah-tengah mah itu insya Allah bakal aman gitu ya. Karena kalau kita takut seperti tadi ya, itu bukan menambah sembuh, menjadi menambah sakit. Kita ingat pesan Ibnu Sina, katanya begini ya, orang yang khawatir dengan penyakit itu justru menjadi beban penyakitnya, berambah tuh sakitnya. Tapi ketika dia mendapatinya itu dengan penuh keikhlasan, keridoan, gembira saja, karena segala sesuatu juga dalam takdir Allah ya, justru itu mempercepat persembuhan gitu. Nah itu jadi ada istilah dokter rohani lebih kuat dari dokter jasmani gitu katanya. Gitu. Tobi buruhani, aqua untuk jasmani, katanya begitu. Nah jadi begitu gitu. Nah sekarang ini kalau bapak lihat kondisi sekarang ini artinya apa ya? Seperti manusia itu sudah tidak peka gitu. Kalau menurut kamu gimana kira-kira ini? Kalau menurut bapak ini sepertinya ada ketidakpekaan pada diri kita. Tidak ngeh gitu ya Pak. Tidak ngeh. Ngeh teh bahasa apa itu? Bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Jadi apa? Tidak menyadari gitu. Tidak, Iya. Tidak menyadari. banyak orang tidak menyadari. Bahkan mungkin ya. Ya kalau bahasa kasarnya mohon maaf ya, sepertinya hati-hati kita itu sudah mati gitu. Ya kita tuh seperti apa tuh ya, jasadnya hidup sih tapi hatinya mati gitu. Nah ini yang harus kita khawatirkan ya. Jangan sampai kita tuh menjadi mayat hidup. Seperti gini maksudnya mayat hidup teh. Ini ya. Ini nih yang namanya setiap alat nih, mobil itu alat. Betul tidak? Motor itu alat. Ya semua alat itu untuk apa? Untuk mempermudah. Mempermudah, apalagi mempercepat, memperindah, ya. Terus ya seperti begitu kan? Ya. Dan setiap alat pasti selalu ada sensor. Apa itu? Sensor untuk apa? Untuk mendeteksi ya, membuat peka gitu, menjadi sensor, memberitahukan kalau misalkan bla 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 bla, jadi bla bla kita harus cepat kan. Nah sekarang ini ya, alat dan sensor manusia itu sebenarnya tidak berfungsi. Padahal apa? Nih yang namanya pendengaran, penglihatan, gitu kan? Tangan dan kaki itu adalah alat. Ya. Pendengaran untuk apa? Melihat ayat-ayat Allah kan? Oh, saya bapak ngecek aja. Mendengarkan tidak? Ternyata yang dua itu tidak mendengarkan, tidak fokus. Malah bapak juga lupa. Ya, benar apa tadi itu? Penglihatan untuk apa? Melihat. Untuk melihat apa? Yang baik. Ayat-ayat Allah. Ya, begitu ya, ayat-ayat Allah itu sempurna dan menyeluruh. Gitu kan? Pendengaran apa? Untuk mendengar apa? Kebaikan. Mendengar ayat-ayat Allah. Begitu indahnya ayat-ayat itu. Seperti sebuah orkestra yang sehingga dimainkan semuanya itu menjadi sebuah simfoni yang indah. Betul tidak? Betul. Subhanallah. Tangan dan kaki apa? Alat untuk apa? Membantu. Tadi itu yang mengerjakan apa yang kita yakini. Hati sensornya.
Nah ini masalahnya seperti dalam Quran, walaqad darana li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha, semuanya itu kan. Jadi banyak hari ini pendengaran, penglihatan dan hati manusia itu sepertinya lalai atau bukan juga mati. Dan paling bahaya kalau sensornya mati. Kalau hati kita sudah mati, matilah semuanya. Karena kan dalam diri manusia hanya ada satu, ya, ada satu alat atau satu sensor. Yang sensor ini baik akan baik semuanya. Tapi kalau sensor ini buruk, buruklah semuanya. Sehingga apa? Kejadian-kejadian yang ada terjadi di muka bumi ini, ya menjadi tidak menjadikan ibrah buat kita ini. Ada gini ya, suatu ketika ada ini cerita tentang ahli sufi ini ya. Ada orang bertanya kepada ahli sufi itu, Tuhan, kenapa ya hari ini teh kami itu sudah berdoa sudah banyak tapi kenapa masih banyak musibah seperti sekarang ini lah begitu. Kenapa banyak musibah? Oh begitu, kata sufinya. Begini tahu nggak kenapa kita hari ini banyak musibah? Satu katanya, karena kamu percaya sama Allah, tetapi kamu tidak menjalankan perintah-perintahnya. Sekarang Bapak tanya nih kepada ini warga warisan langit, percaya nggak kita sama Allah? Percaya nggak Allah yang memelihara kita? Percaya nggak bahwa Allah benar menjanjikannya sesuatunya? Percaya. Tapi berapa persen yang kita kerjakan dalam perintah-perintah Allah itu? Ya, nah itu. Jadi ketika sekarang gini saja lah, Pak Ramlan punya putra, punya putra. Ya, tapi ini bukan berarti Allah tuh punya putra ya. Begini maksudnya, kalau kita punya anak itu tahu dan yakin kita orang tuanya, dan kita pelihara itu dengan baik, kita kasih jajan, kita kasih makan, kita kasih baju, ya. Terus oleh kita diperintah kepada anak itu nggak mau. Kalahkah main aja katanya, kemana aja yang dia suka, gimana kita? Marah. Kenapa marah? Kan kita sudah ngasih apa yang dia perlu. Wajar nggak kita marah? Wajar. Kalau Allah marah wajar tidak? Wajar. Wajar kalau ada kapal jatuh. Wajar kalau ada corona. Wajar kalau ada banjir. Wajar kalau ada gempa karena kitanya bandel. Manusianya yang tidak mau melaksanakan perintahnya. Tidak peka. Ngadengin. Kemudian apa katanya? Allah tuh menurunkan kitab Quran. Betul tidak? Sering nggak kita baca? Sering lupa apa? Lupa tuh Baca, itu kan? Coba bayangkan. Padahal Quran itu ketentuan dari Allah, gitu kan? Quran itu adalah petunjuk bagi manusia. Tapi manusia banyak tidak mau membaca, bahkan tidak mau memahami, bahkan apalagi menjalankannya. Coba kita ukur berapa banyak, berapa lama, berapa sering kita baca Quran. Nah, gitu kan? Nah, kenyataannya Kurang baca, kurang apa lagi? kurang memahami. Kurang lagi? Oh, mau kurang amalkan. Wajar tidak kalau nanti datang bencana? Wajar ya kalau ada corona? Wajar kalau ada tsunami? Wajar. Jadi tidak usah bertanya-tanya sebenarnya. Ini tadi tentang Quran dipakai sedikit nih. Kalau misalnya perbandingannya sebagai contoh lah Quran dengan HP gitu ya. Kalau misalnya Quran nih, setiap rumah kan biasanya kalau Quran mah ya apa kayak diri saya sendiri lah. Ada Quran saya di rumah, tapi dibaca jarang segala macam gitu. Karena kalau dihitung per keluarga, satu keluarga ada berapa orang? Keluarga ada berapa jumlah, Pak? Bayangkan HP. Terus? HP satu orang punya 2 HP, Pak. Tuh. Jadi sebenarnya lebih apa? Respon kita itu sebenarnya emang benar-benar sudah kurang gitu ke apa? Ya. Akhirnya apa? Quran bau lomari bau Quran. Kenapa?
Qurannya sering disimpan di lemari. Jadi itu mendatangkan murkanya Allah ya Pak. Itu. Ya. Dulu pernah pacaran? Pernah Pak? Pernah. Pernah. Bagaimana perasaannya kalau dapat surat dari pacar? Wah, Berbunga-bunga. Berapa kali dibacanya? sampai mau tidur Pak, Dibaca. mau makan. Mau makan. Pokoknya Di WC, di tempat tidur, saat berdiri, saat duduk, Iya. gogoleran, Iya. dibaca. Nah, di Quran itu. Gitu. Ya, gitu. Padahal Quran itu udah surat cinta dari Allah. Membaca surat cinta. Kan itu dulu ada lagu gitu, apa tidak? Pelan-pelan Pak. Nggak tahu, saya juga Lagu zaman Bapak. Saya sama- Lagu siapa ya? sama Lagu saya, Pak, Ceti masih. Kadi gitu. Kalau udah lupa lagi Bapak juga. Saya sama kamu saya Pak, masih muda. Bukan Pak. zamannya ya. Bukan zamannya. Gitu. Zaman Om. Nah sekarang Allah turunkan Nabi Muhammad untuk apa? Memperbaiki. Untuk jadi teladan, untuk jadi contoh. Ya, betul tidak? Betul. Kalau kita mengerjakan tanpa contoh, bakal benar tidak? Tidak. Tidak akan benar. Allah turunkan contoh. Contohnya tidak diikuti. Kalau melihat contoh yang lain, ibaratnya Allah turunkan Muhammad, yang dicontoh Abu Jahal. Allah turunkan Musa, yang diturun Fir'aun. Allah turunkan Ibrahim, yang dicontoh Namrud. Malah tidak Allah. Marah aduh. Ya, wajar nggak turun corona? Belum udah dicabut-cabut aja corona. Wajar karena kita tidak ngeh dengan itu semua. Gitu. Betul tidak? Betul. Allah jadikan setan untuk apa itu setan? Menggoda. Untuk dijauhi. Untuk dijauhi oleh kita. Ya kan? Kata Allah, inna syaiton aduwwul lakum. Setan itu adalah musuh kamu. Kalau dijadikan dulur, malah dibuat jadi teman. Iya. Ya, malah jadikan partner, gitu kan? Kan pepatah air dulu mah ganggu. Jadi kan dulu jadi mah ganggu gitu tadi nanti. Kan mulai gitunya. Setan itu musuh kita, nyata-nyata musuh kita. Kata setan, kata Allah tuh kepada kita. Jauhi. Jangan ikuti langkah-langkahnya. Jangan berikan sedetik pun ataupun setitik pun bersemayam dalam hati kita. Demi Allah, setan mah ridho diberi seetika, diberi waktu seetika di hati kita. Tapi ketika kita menyimpan dalam diri kita, Allah tidak akan pernah ridho kepada kita. Allah terido, orang mah ridho di tempatan ku setan itu. Betul tidak? Betul. Wajar tidak ada tsunami. Wajar. Wajar nggak ada corona. Wajar nggak musibah datang. Wajar nggak gunung meletus. Wajar sebenarnya. Karena apa? Ya Allah marah sama kita. Gitu. Betul tidak? Yang paling ngerinya pakai kan selain banyaknya bencana, ini mungkin bencana juga buat kita gitu sebagai umat muslim. Ya. Setelah dipanggilnya kembali para ulama pakai ini ada beberapa Salah satunya kan tadi tuh ya, ketika Nabi Muhammad diturunkan, Nabi Muhammad masih ada tidak? Tidak. Tidak ada. Siapa yang menjadi pelanjutnya? Ulama. Ulama itu warasatul anbiya. Jadi ulama harus sebagai Penerus. teladan. Jadi kan ulama itu sebagai teladan kita, ya. Bahkan kata Nabi, ya, ketika kita, ya, kalau kita mau nggak bertemu dengan Nabi, Mau. Pak. mau tidak? Mau. Mau? Mau. Nah, kalau mau bertemu dengan Nabi, kata Nabi gampang, datangi ulama. Ya, ketika kita datang kepada ulama, orang yang alim, ya, alim yang betul-betul punya ilmu dan dia mengamalkan ilmunya, akhlaknya santun, maka kata Nabi itu seakan-akan engkau berkunjung denganku. Itu suka datang ke ulama nggak? Atau kemana aja datangin? pakai aja saya. Oh itu. Waduh, bapak mah bukan ulama tuh, bapak mah tuh bukan apa-apanya. Datang ke ulama yang benar, ya. Nah itu, ya. Bahkan kata Nabi, pernah berjabat tangan dengan Nabi. Kalau perbandingannya kayak tadi kata Nabi mungkin sudah Nah, ya. Kata Nabi, kalau kita ingin berjabat tangan dengan Nabi, datang kepada ulama, kemudian bersalaman. Itu kata Nabi seakan-akan kamu itu bersalaman denganku. Luar biasa tidak? Ya. Jadi sebenarnya kalau kita ingin tiap hari bertemu dengan Rasulullah, ya,
bersalaman bersama dengan Rasulullah gampang, tinggal datangi ulama. Datangi kita ya, kemudian mencari ilmu di sana. Pernah duduk berbarengan dengan Nabi? Pernah. Kapan? Sama. Iya. Jadi ketika kita ingin disejajarkan duduk dengan Nabi, kata Nabi, datang kepada ulama, bersalaman, kemudian duduklah di sana. Iya. Mencari ilmu. Itu sebanding dengan bertemu duduk dengan Rasul nanti di yaumil akhir. Gitu. Tapi sekarang coba, berapa kali sehari kita datang ke ulama? Kan jarang, gitu. Lebih banyak datang kita kemana? Ke mall, ke pasar. Nah, kita bertemu kepada tempat-tempat dalam tanda kutip ya, bukan kita akan menjelekan itu ya, bukan, tapi begitulah sampai nanti. Mau nggak kita jadikan jalan teladan? Gitu. Ya. Nah kata Nabi, kata Sufi yang tadi, ya, Allah menjadikan setan kalah, malah setan diikuti. Ya. Padahal harusnya kita jauhi. Gitu. Kemudian apa katanya? Percaya ada surga? Percaya ada surga? Saya. Yakin ada surga? Yakin. Seberapa yakin adanya surga dibandingkan dengan amal-amal kita yang menunjukkan kita yakin kepada surga? Banyak ada orang yang yakin ke surga. Salah satu yang menunjukkan ke surga adalah baca Quran. Tadi kan. Sering nggak kita baca Quran?